Oke, tapi bukan itu yang hari ini aku mau bahas, tapi lebih ke positifnya dari Kanaan Cianjur. Dan tentunya Kanaan Cianjur ini juga nggak bisa teman-teman mungkin ya bukan teman-teman lah ya. Aku yakin anak Kanaan Jakarta, teman-teman Kanaan Jakarta itu udah pasti saling bisa menghargai dan juga tahu standar lah ya. Semua Kanaan aku yakin sama. Ya kenapa aku yakin sama? Soalnya gurunya sering pelatihan, ya aku kan sering tahu bapak ibu gurunya pelatihan sana sini. Jadi pastinya kualitas antara Kanaan Cianjur dan Kanaan Jakarta ada sama lah gitu ya, setara. Dan setelah tadi kita melewati masa badai yang sedih, saya juga tertimpa ya. Ternyata baru tahu ada pitak ternyata. Ya padahal lukanya kecil tapi pitak ternyata. Nah, pada saat itu Kanaan Cianjur di tahun lalu, tepatnya di tahun ajaran 2022-2023, Kanaan Cianjur berhasil meraih lebih dari sertifikat dalam satu masa tahun ajaran. Berikan dulu tepuk tangan dong buat ya ini anak-anaknya ya, teman-temannya yang ini yang meraihnya. Karena waktu itu masih zamannya COVID dan lain sebagainya, anak-anak itu bukan malah mungkin takut gitu ya atau malah freeze gitu ya. Malah setelah kita belajar malah disitulah kita berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam prestasi. Salah satunya adalah dengan lomba-lomba olimpiade online ya mungkin teman-teman ya, itu gratong free ya, gratis ya. Ya itu mah kita tinggal daftar, kerjain soalnya, beres, ya keluar sertifikat. Berikutnya kita apakah sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Nah tentunya teman-teman Kanaan Cianjur itu gak kalah update dengan Kanaan Jakarta ya, sekolah penggerak ya, Miss bajunya sekolah penggerak ya. Kita meskipun mungkin belum menjadi sekolah penggerak, hanya sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, tapi penerapan kurikulum merdeka di kita semua teman-teman. Belajar itu gak mesti harus di kelas kalau Kanaan Cianjur. Ya gak mesti harus cuman diam duduk teman-teman ya. Betul apa betul? Ya, tanpa ancaman ya, tanpa tekanan ya. Enggak, betul teman-teman. Tenang. Kanaan Cianjur tuh benar-benar belajarnya gak always cuma di kelas, cuma duduk aja, guru ngomong kita dengerin. Karena kalau guru ngomong kita dengerin jatuhnya dongeng ya. Kita yang ada ketiduran kelas. Yang pertama kita ada aplikasi P5 ya, secara kreatif dan juga menyenangkan. Yang tadi sesuai JC sudah sampaikan, ada sharing. Jadi P5-nya juga bukan hanya berbasis project saja, tetapi kita juga secara langsung implementasi dari nilai kurikulum merdeka itu ke lingkungan masyarakat. Karena yang jelas sekolah itu dan juga khususnya OSIS aku juga itu ingin juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi bukan hanya mungkin buat teman-teman semua dampak kepada kita, tapi aku juga pengen ngasih dampak buat masyarakat. Makanya didukung oleh sekolah untuk melaksanakan aplikasi secara langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus ya begitu ya, pembelajaran yang menyenangkan, berbagai macam penunjang pembelajaran ya. Kita punya TV ya, kita happy banget waktu itu punya TV ya. Dan kegiatan pengembangan bakat siswa lainnya seperti ekskul dan lain sebagainya. Next. Ada TV ya? Ya berikutnya, nah teman-teman menurut teman-teman semua seberapa penting sih persiapan kuliah itu? Penting ya, apalagi kita sekarang banyak yang galau. Jujur, pilih jurusan tuh galau. Aku mau A, mau B, mau C. Aku mau masuk desain interior tapi kayaknya DKV juga bagus ya. Nah itu ya, di Kanaan Cianjur kita juga melaksanakan EduFair ya. Justru aku pertama kali masuk Kanaan kaget banget karena ada EduFair. Ya logika aja ya, karena Kanaan Cianjur kan ya jauh ya, kalau dari Jakarta kurang lebih 3 jam kalau nggak macet. Tapi banyak banget loh kampus-kampus yang mau datang ke Kanaan Cianjur, khususnya di Kanaan EduFair. Selain itu Kanaan Cianjur juga nggak mau kalah. Kalau kampus berani datang, kita juga berani datang. Nah salah satunya adalah kegiatan kampus visit ya, seperti tadi kita ke Uniji bersama. Nah itu dia yang kita laksanakan di Kanaan Cianjur untuk persiapan kuliah. Maka dari itu ya menurut aku sekolah di Kanaan itu udah lengkap gitu, gak ada yang harus dikhawatirkan lagi lah gitu ya. Di kemudian hari sampai ke masa depan, masa sekarang. Nah kalau masa lalu mah nggak bisa ya, udah aja ya kan, antar buang aja lah ya setuju tuh tadi sampai jam setuju ya, mantan buang aja ya, kita fokus ke masa depan. Oke berikutnya, bagaimana dengan social skill, bagaimana dengan
skill sosial kita gitu ya. Apakah dengan murid yang hanya segini-gininya kita stuck di situ saja, kita nggak bisa bikin networking yang lebih? No, nggak banget. Kita di Kanaan Cianjur, pertama pastinya ada penerapan P5 di kehidupan live-in. Ya, Miss kalau boleh tahu Kanaan Jakarta ada live-in juga nggak? Ada juga ya. Nah teman-teman yang mungkin udah pernah merasakan live-in, ya begitu ya, itu kan kita benar-benar bersosialisasi langsung dengan masyarakat, bisa bertemu langsung, bisa berbicara langsung dengan masyarakat, dengan ya kita membantu sedikit lah ya. Meskipun ini bocoran sedikit, maaf Bu Lina, waktu live-in aku mau nyapu nggak boleh sama yang punya rumahnya. Ya, jadi kita cuma jalan-jalan gitu ya, pulang ke rumah, ibu sini saya bantu sapunya, nggak usah katanya. Saya sudah beres sapu ya, itu maaf Bu Lina, bocorannya. Dan berikutnya ada sharing charity. Sharing charity itu apa sih? Ini implementasi secara langsung teman-teman dari kurikulum Merdeka. Kita langsung nih, misalnya kita lagi apa ya, kearifan lokal. Nah kita biasanya langsung tuh menjunjung sharing charity ini dengan tema kearifan lokal. Misalnya dengan kita membawa hadiahnya untuk anak-anak SD-nya gitu ya, membawa kearifan lokal. Atau kalau misalnya sharing charity ini bertema hal lain, kita akan mengikuti juga tema tersebut gitu. Apa sih dampak buat sharing charity? Penting loh teman-teman. Sharing charity itu melatih kita untuk apa? Untuk nantinya kita menerapkan skill abad 21. Nah ini juga aku baru tahu dari Bu Lina ya. Bu Lina ini hobi banget, gak tau kenapa hobi pisan nyebutin itu ya, katanya kalian tuh harus menjadi anak-anak yang mampu melaksanakan kecakapan abad 21. Saya awal-awal bingung, apa sih kecakapan abad 21? Apa sih disebutin kan blablabla? Saya nggak pernah baca. Tapi pada saat pelaksanaannya, ketika apalagi saya sudah menjadi OSIS, ternyata kecakapan abad 21 itu penting banget teman-teman untuk kita laksanakan bersama. Dan yang berikutnya, yang tadi, collaboration learning. Jadi nggak cuma segini teman kita, tapi di luar sekolah juga kita membuat teman. Dari mana? Misalnya yang tadi SMA Al-Makmum ya. Terus itu Bu yang ada usahanya. Apa Pak? Yang ada usahanya lah ya, itu ya sekolah rusak saya bilangnya. Bukan. Ya adalah sekolah di Cianjur dia punya rusak ya. Itu juga kita pergi ke sana. Itu kebetulan SMK. Berikutnya, program Kanaan Cianjur standar aja, masa sih? Ya kan? Ini bikin PPT-nya effort banget. 11:30 Tony, maaf ya. Ya ini kan program Kanaan Cianjur ini standar aja nggak sih? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Program Kanaan Cianjur ini juga punya keunggulan. Pertama yang pastinya bahasa. Yang nggak usah diraguin lagi ya. Guru bahasa Inggrisnya juga ikut di sini. Ada Sergito ya, yang udah mencetak berbagai macam prestasi. Tepuk tangan dong buat Pak Gito ya. Prestasinya banyak loh teman-teman. Apa sih spelling bee? Setiap kali ikutan pasti menang please ya. Kalau ikut lomba lagi debate ya, pasti dapat juga please ya. Jadi udah nggak usah diraguin. Kalau bahasa itu udah aman banget. Terus teman-teman siapa di sini yang mau ngambil study abroad ke luar negeri? Bayar IELTS itu mahal betul? Ya, memotong uang jajan saya. Nah, Kanaan Cianjur punya IELTS gratis, TOEFL gratis. Meskipun simulation test, tapi kadang yang tertinggi nilainya itu dapat kok sertifikatnya. Bekerja sama dengan Sampurna University, betul Bu? Itu saya ngegali juga tuh di WhatsApp-nya, udah lupa. Nah berikutnya ada pembelajaran Technopreneur. Technopreneur ini meningkatkan kemampuan IT. Siapa sih teman-teman yang nggak bisa lepas dari handphone hari ini IT? Nggak mungkin ya, karena Cianjur juga begitu. Kita meskipun di daerah ya, kota kecil, tapi kita juga nggak mau nih lepas dari yang namanya IT. Dan juga Caring School. Caring School ini bagi teman-teman yang nggak tahu, simpel aja. Karena Cianjur juga memperhatikan mental health. Bu, mental health saya harus dijaga. Ya. Itu begitu loh bahasanya zaman sekarang ya. Nggak boleh dibilang ini Bu, saya nanti kena mental. Oh, ya. Kanaan Cianjur gak ada begitu ya, karena Kanaan Cianjur adalah caring school. Next, bentar lagi teman-teman. Nah, ini yang tadi si Bu Lina nanti suka ngomong kayak ini. Apa sih abad 21 ini? Ini tantangan kita buat Gen Z ya. Gen Z harus punya semua ini. Dilansir dari ruang kerja, bukan ruang guru lagi loh ya, tapi udah ruang kerja. Dimana di sini itu sangat digunakan untuk kita baik di dalam organisasi ataupun nanti pada saat bekerja. Teman-teman di sini ada SMK kan? Ya. Nah ada SMK, mungkin sebagian ada yang mau langsung bekerja, misalnya seperti itu ya. Butuh loh ini kecakapan abad 21. Apa aja ya ini semua. Misal contoh apa sih? Bukti ya Kanaan Cianjur melaksanakan abad 21 ini. Pertama,
critical thinking. Soal Kanaan Cianjur ya udah nggak ada lagi sebutkan definisinya, udah nggak ada. Ya, Kanaan Cianjur itu minimal kalau ulangan bahasa Indonesia 10 lembar biasanya. Ya, itu begitu ya, nggak bercanda dulu. Ya tapi panjang-panjang gitu ya, soalnya hoax gitu ya. Meskipun saya sendiri jujur kalau boleh kembali ke masa definisi, lebih baik definisi ya, karena tulisannya nggak panjang. Oke, next. Nah, juga SRA, Sekolah Ramah Anak ya. Khususnya saya sendiri, saya sangat ramah anak. Setuju Kanaan Cianjur? Saya memang ramah anak ya. Ya, Kanaan Cianjur juga sudah tersertifikasi sebagai sekolah yang ramah anak. Ramah anak itu yang gimana? Yang itu, yang memperhatikan mental health ya. Karena kan kita sensitif nih mentalnya ya. Jadi dengan salah satu gerakan utama kita adalah say no to bully sebagai salah satu penerapan awal SRA di Cianjur. Kemarin baru kita deklarasi. Ini aku, ini Pak Budi ya. Jangan kaget ya kalau foto aku di mana-mana ya. Ya kan galeri handphonenya handphone aku ya. Jadi semua ada muncul mukanya. Nah, selain itu juga Kanaan Cianjur melaksanakan learning yang sangat berbagai macam. Salah satunya adalah dengan melibatkan semua pihak. Ya, jadi semua pihak dari Kanaan Cianjur itu terlibat dalam proses pengembangan kita, siswa dan siswinya. Pertama, kita ada seminar orang tua. Jadi orang tua yang punya mungkin ya entrepreneur dan lain sebagainya, itu kita kadang undang untuk bisa menyampaikan sedikit nih berbagi ilmu. Berikutnya ada seminar alumni. Alumni juga di Kanaan pastinya sukses, pastinya aman, pastinya luar biasa. Dan alumni-alumninya juga ketika sudah sukses nggak sombong, nggak nenggak ke atas, nggak mau lihat ke bawah. Nah, mau diundang ya karena bulinanya baik ya. Ini fakta ya teman-teman, bulina itu sekolah-sekolah yang luar biasa sekali, luar biasa baik. Nggak ada lagi. Ya iya, aku bulina cuma satu. Nah berikutnya ada tutor sebaya antar murid. Jadi kita juga murid terlibat nih dalam pengembangan skill, pengembangan bakat dari teman-teman yang lain. Misalnya nih kayak contohnya misalnya siapa ya? Siapa lah misalnya A punya bakat gitu ya di bidang A, bidang B juga anak B mau belajar nih, anak A kita usahakan untuk bisa sharing terhadap anak B supaya anak B bisa juga memiliki skill yang sama. Jadi pemerataan di Kanaan Cianjur itu luar biasa. Nah berikutnya juga, nah ini yang tadi ya, Kanaan itu jaringannya sempit gak sih networking yang tadi Bulina bahas? Itu harus luas, iya. Kita luas banget. Kita salah satunya bekerja sama dengan BINUS. Siapa sih yang nggak tahu BINUS ya kan? Kampus teknologi nomor 1 di Indonesia. Terus juga ada sosial, apa ibu nama? Social Student Center. Nah, Student Center ya. Ini buram misalnya. Student Center juga kita bekerja sama. Misalnya dalam proses pembelajaran pengembangan bina karakter itu kita kerjasama dengan Student Center. Jadi tenang aja teman-teman, ya ekskul BINUS itu satu kali ekskul bisa 400 sekian ya. Kalau kita mau seperti saya ini ya kan saya introvert 100%. Jadi saya itu biasanya suka ngechatin anak-anak yang lain yang suka aktif gitu ya di ekskul itu. Nah berikutnya, apakah Kanaan Cianjur hanya stay di Cianjur? Ya tentunya tidak ya. Ada muka saya lagi di sini ya. Kanaan Cianjur itu pernah juga goes global ya. Jadi kita pernah ke luar negeri, kita pernah exchange ke luar negeri, tepatnya ke Australia. Ya waktu itu ini bersama Kanaan Global School juga. Nah ini udah tulis sedikit lagi. Yuk next. Nah ini juga ada pengkombinasian dari SMA juga SMK. Kalau SMK pastinya ada intern. Benar nggak teman-teman? Ya ada intern, ya magang. Magang itu justru penting ya kalau SMA karena kan banyak praktikal. Kita bisa melaksanakan praktis itu kan di magang ya. Dan kenapa sih kok bisa tahu SMK itu pentingnya di magang? Karena aku juga pernah pegang sekolah magang ya. Jadi aku punya perusahaan dan aku pernah tuh mendapatkan anak magang. Ya, jadi aku tahu banget magang itu benar-benar perlu banget buat anak SMK. Makanya Kanaan Cianjur untuk mempersiapkan murid-muridnya, kalau yang mau langsung nih kerja nih, nggak mau kuliah gitu ya, atau mau gap year, mau kerja dulu, itu bisa langsung mendapatkan pengajaran experience secara langsung dari Kanaan Cianjur intern. Jadi meskipun SMA kita, tapi ada internship. Ya kita magang itu tetap ada, gitu. Nah ini berikutnya ada kita dari rangkuman sedikit aja OSIS. Kegiatan kita sangat berbagai macam, berbagai ragam macam.
Dari mulai yang sederhana, MPL dari yang sederhana mungkin kayak sharing charity, peringatan hari gizi dan lain sebagainya. Dan ini dia kemarin kita MPLS ya. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat tangan kita itu selalu begini kalau gaya ya, karena kita itu adalah we are OSIS kucu-kucu-kucu ya. Jadi OSIS Kanan Cianjur itu punya slogan, kita pakai tangan yang seperti ini tuh ya, begini ya, tapi nggak mutar-mutar, jadi begini-begini. Ya ini diambil dari semboyan Hawaii yang berarti persahabatan. Jadi kucu-kucu-kucu-kucu ya. Nah, dan OSIS sendiri kalau kita mengambil quotes, growing together in faith and character, shaping a brighter future with the Kanaan Cianjur Student Council 2023-2024. Ya, OSIS ini yang tadi aku udah jelasin, dan tekad kami selama menjabat itu menjadi sarana kerja dan juga menjadi jembatan buat siswa yang meraih prestasi dan juga tentunya meningkatkan mutu sekolah. Berikutnya juga ini yang menjadi, sebetulnya ini mungkin teman-teman OSIS nggak tahu, ini adalah dasar aku mendirikan OSIS. Kami bukanlah kumpulan orang pintar, ya, karena nggak semua OSIS itu harus pintar. Tapi kami adalah orang yang memiliki kemampuan, ini harusnya kemauan untuk berkembang bersama. Dan kami bukan orang yang sempurna, namun kami ingin mencoba menyempurnakan setiap orang. Itu dia yang menjadi landasan OSIS aku, dan menjadikan landasan dari OSIS kucuk-kucuk ini. Dan ini sedikit quotes terakhir, ini juga mungkin bisa buat teman-teman ya, pengingat buat teman-teman nih, nanti calon-calon OSIS. Setiap orang itu teman-teman harus ingat, setiap orang itu berharga dan memiliki value serta kesempatan yang sama. Ya meskipun mungkin kelihatannya anak ini kok nggak aktif ya di kelas, mungkin dia kurang ya di bidang A, di bidang B, tapi setiap emas harus melalui proses yang mungkin nggak singkat untuk menjadi indah. Karena emas itu kan batu ya teman-teman. Jangan memandang rendah setiap orang, karena setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan potensi yang tinggi. Meskipun kadang perlu waktu untuk menemukannya. Saya Darren Sigli, selaku Ketua OSIS 2023-2024.